Halo semuanya, jumpa lagi bersama aku, Hanariana Permatasari. Teman-teman yang baru masuk CPNS sekarang ini lagi prajabatan atau latsar ya. Nah, sekarang aku mau share bagaimana sih cerita aku mengikuti prajabatan dan bagaimana juga tips dan trik menjadi siswa terbaik prajabatan. So, tonton video ini terus ya. Sebelumnya aku mohon maaf kalau video ini atau cerita aku ini ternyata kurang relevan dengan prajabatan zaman now ya, karena apa yang aku alami ini sudah lumayan lama terlewati. Aku prajabatan 2015. Aku mohon maaf kalau aku kurang update ya yang prajabatan sekarang kayak gimana. Udah banyak perbedaan atau udah banyak perkembangan atau udah banyak inovasi kayak gimana, tapi mudah-mudahan video ini bisa menjadi ajang sharing dan mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman semua. Nah, jadi secara garis besar yang kita ketahui prajabatan itu dibagi dua ya. Ada on class dan ada off class gitu. Jadi kalau on class itu kita benar-benar kayak belajar gitu, menyimak materi dari Widya Iswara sambil juga merancang rancangan aktualisasi untuk diterapkan pas off class. Terus pas off class kita kembali ke kantor sambil menerapkan aktualisasi itu, dan juga di akhir kita melaksanakan sidang laporan aktualisasi. Nah, mungkin kalau sekarang baik on class maupun off class via daring gitu, karena kan sekarang masih pandemi gitu. Waktu sebelum pandemi itu tentunya kita pas on class itu harus standby di asrama gitu. Jadi aku masuk CPNS itu sambil kuliah S2. Nah, pas on class itu pas banget, bertepatan banget dengan aku ada ujian di S2-nya, entah itu UTS apa UAS ya, aku lupa lagi gitu. Tapi alhamdulillahnya ujian-ujian aku itu sebagian besar take home atau berupa tugas ya, bisa dibawa di rumah. Jadi aku pas prajabatan sambil ngerjain tugas-tugas S2. Nah, selama on class di kelas ya di asrama itu, aku tuh selalu berusaha mengikuti dengan sungguh-sungguh gitu, karena memang aku seneng banget dengan kegiatan pembelajaran ya. Nah, makanya aku semangat banget. Aku suka pengen duduk di depan, suka pengen memperhatikan, suka pengen aktif berdiskusi kayak gitu. Mungkin orang lain terheran-heran karena kalau teman-teman yang lain mungkin pengennya duduk di belakang terus bisa ngantuk-ngantukan, dan mungkin mereka juga kayak, ih si Hana so rajin banget sih gitu ya. Aku tuh bukan sok rajin ya, tapi memang aku seneng dengan dunia pembelajaran ya, karena memang basic aku juga kan PGSD ya, dan aku sebenarnya aku minim banget, nggak pernah banget sebelumnya punya pengalaman kerja kantoran. Justru kalau aku itu ngantuknya tuh di kantor gitu. Mungkin kalau yang lain lebih seneng kegiatan kantoran kali ya dibanding kegiatan kelas gitu. Kalau aku kebalikannya gitu. Makanya aku tuh happy banget ikut prajabatan ini. Aku juga dari awal tuh nggak ada target pengen jadi yang terbaik atau gimana sih, karena aku kan masuk CPNS aja itu udah alhamdulillah banget, nggak nyangka ya gitu. Dan aku kenalan sama teman-teman aku juga, masya Allah mereka hebat-hebat banget ya, lulusan mana, pengalaman mereka juga bagus-bagus gitu. Tapi kan aku juga secara eksistensi nggak eksis banget gitu ya, nggak terkenal suami aku yang dia tuh udah sangat-sangat eksis, dikenal di mana-mana. Nah, terus juga secara organisasi kelas, alhamdulillah aku jadi sekretaris kelas waktu itu, jadi lumayan juga pengalaman buat aku ya. Aku juga sering beberapa kali berkomunikasi dengan Widya Iswara atau juga dengan kelas lain ya. Nah, karena waktu itu aku barengan sama ngerjain tugas-tugas take home yang S2, jadi pas di laporan itu aku memanfaatkan juga sih buku-buku referensi tugas S2 aku sebagai referensi juga di laporan gitu. Mungkin sebagian besar teman-teman aku ya, mereka melaksanakan aktualisasi lalu mereka menuliskan laporannya secara detail, lalu juga memperkaya evidensinya ya gitu. Jadi ya mereka perkuat di pelaksanaannya gitu ya, dan evidensinya. Nah, kalau aku ya yang kayaknya aku agak beda sama orang lain, aku tambahkan referensi gitu. Mungkin aneh ya, karena ini kan bukan skripsi tapi ini kan laporan ya gitu, ini bukan penelitian gitu. Ya aku mencoba memanfaatkan buku-buku S2 aku aja sih gitu, sekalian kerja tugas S2 aku masukin referensi-referensi. Kayak misalkan, walaupun sebenarnya nggak nyambung-nyambung banget ya, kayak misalkan waktu itu kan aku ada kuliah filsafat ilmu, sebenarnya secara langsung itu tidak begitu nyambung gitu, cuman aku coba sambung-sambungin gitu. Terus ada juga manajemen pembelajaran gitu, itu kan kalau ada ilmu manajemen pasti berkaitan erat ya, jadi aku coba sambung-sambungin kayak gitu. Jadi itu sih yang aku pikir agak beda sama yang lain. Nah, waktu presentasi laporan sidang aktualisasi ya, itu
sebenarnya ini agak banyak perjuangan ya gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman aku yang lain waktu pas mau sidang aktualisasinya itu sekitar H-3 atau H-2 mereka tuh udah ngeprint laporan, udah nyetak, dan kayak wah laporan tuh tebel banget gitu. Ngelihat lap itu aku juga ngerasa insecure ya gitu, karena aku sendiri boro-boro nyetak kayak gitu, lampiran aja belum dikumpuli, bab juga belum selesai gitu, aku masih bab berapa gitu, itu juga belum selesai gitu. Mungkin bukan contoh yang baik ya. Aku tuh sangat-sangat injury time, jadi aku menyelesaikan laporan itu sekitar dini hari, di tengah malam sih aku selesai gitu ya. Aku mencoba menyelesaikannya jam 1 dini hari dari asrama, aku izin keluar untuk ngeprint dan untuk mencetak ya. Alhamdulillah waktu itu aku diantar pacar aku yang sekarang jadi suami aku ya, waktu itu KM kelas sebelah ya. Diantar waktu itu alhamdulillah diukur masih pada buka fotokopian, jadi ya aku selesai laporan tuh dan ngeprint tuh jam 1 dini hari, ngeprint beberapa rangkap. Dan sambil ngeprint itu karena lumayan lama ya ngeprint dan fotokopi lampiran juga, itu aku sambil ngerjain PowerPoint. Jadi aku baru ngerjain PowerPoint itu dini hari di fotokopian, dan itu juga cuman sambil ya sekeburunya aja lah aku ngerjain PowerPoint tuh, belum dirapih-rapihin, belum lengkap-lengkap banget, belum ditambahin animasi-animasi kayak gitu. Cepet kurang, terus nyampe asrama tuh aku brek tidur karena mungkin udah bener-bener ngantuk banget. Jam 5 alhamdulillah aku dibangunin sama temen sekamar aku, Teh Ria, dan waktu itu kasur aku kan pinggir jendela. Pas aku baru bangun tengok jendela ke bawah, itu yang lain udah pada baris dong. Jadi aku langsung kilat, mandi kilat, keburunya aja. Aku nggak dandan sama sekali, terus aku pakai baju. Itu mungkin aku karena packingnya juga buru-buru, jadi baju tuh kusut banget, nggak sempet sama sekali disetrika. Langsung aku turun ke bawah, itu cuman berapa menit. Dan mungkin pas aku turun ya karena mungkin baru bangun, terus juga secara tidur kurang, terus buka pucet banget, kusut banget, bener-bener gitu. Jadi teman-teman tuh pada, karena kamu sakit, kok kamu pucet banget. Nah udah kayak gitu kan mungkin itu kegiatan rutin ya, kayak apel pagi, terus makan sarapan gitu kan. Nah kita lumayan ada waktu lah untuk menuju ke ruang sidang masing-masing gitu. Waktu kembali ke kamar tuh lumayan ada 30 menit, dan waktu itu aku manfaatkan untuk melengkapi PowerPoint dan merapi-rapikan PowerPoint sambil sedikit-sedikit latihan. Nah waktu itu sempat mentor aku atau atasan langsung aku waktu itu sempat bentrok jadwalnya dengan penugasan beliau ke luar kota gitu. Dan aku sempat galau juga, tapi alhamdulillah mentor aku yang baik hati banget ya, makasih banyak Pak Denny mau menyempatkan mampir ke asrama aku dulu untuk menghadiri sidang aku. Nah dan aku alhamdulillah waktu sidang itu kebagian terakhir, jadi alhamdulillah ada waktu untuk prepare dulu, untuk latihan dulu, dan ngintip-ngintip sedikit gitu ya yang orang lain kayak gimana gitu. Dan waktu itu tuh karena memang dari awal juga aku tidak mentargetkan apa-apa gitu ya, yang penting lulus, prajabatan lulus, S2 juga masih bisa lanjut gitu ya. Bagi aku yang terpenting itu sih, jadi pokoknya ini selesai udahlah, itu udah alhamdulillah banget gitu kan yang dalam pikiran aku. Jadi aku tuh nggak terbebani gitu ya, nggak merasa beban gitu, karena untuk menyelesaikannya aja kan udah banyak kisah gitu ya. Terus jadi pas aku tampil aku juga ya apa adanya banget gitu, nggak dandan, baju juga masih yang kusut tadi itu. Jadi ketika aku tampil itu alhamdulillah aku nggak merasa grogi ya, aku juga pokoknya sangat-sangat enjoy, sangat santai. Aku tuh aktualisasi kerjaan yang enteng-enteng aja sih, karena kan kita juga baru masuk CPNS ya, baru masuk kerja, jadi nggak dikasih beban yang berat-berat banget ya, kayak kerjaan rutin biasa aja, kayak misalkan bikin notula, terus juga mempersiapkan konsumsi, mempersiapkan rapat, menyusun surat, kayak gitu-gitu doang gitu. Tapi yang paling penting itu kan dikaitkan dengan nilai-nilai aneka ya, aktualisasi, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi gitu kan. Yang penting kan di situ gitu. Jadi sebenarnya aku kegiatan biasa-biasa aja, tapi mencoba dari hal-hal kecil itu dikaitkan dengan nilai-nilai aneka gitu. Sebenarnya sih diusahakan gitu ya kita membuat kegiatan yang inovasi gitu ya, kegiatan yang kita rancang sendiri, yang kita membuat inovasi atau apa. Tapi aku dan teman-teman seangkatan aku waktu itu ya sebagian besar melaksanakan kegiatan rutin. Nah jadi aku waktu itu alhamdulillah pas presentasi aku sangat-sangat percaya diri karena enjoy banget, nggak ada beban. Aku
jadi diri sendiri aja. Dan alhamdulillah juga pertanyaan dan tanggapan dari penguji alhamdulillah sangat-sangat baik, dan ketika aku menjawab juga aku sangat pede gitu. Dan aku tuh ngelihat raut muka penguji aku tuh kayak happy ya. Kayak alhamdulillah lah gitu, feelingnya tuh good banget. Entah mungkin karena aku terakhir ya, dan aku juga ngerasa alhamdulillah plong banget gitu. Ya udahlah, tinggal tawakal aja gitu. Itu aku sempat istirahat ya siangnya, sempat tiduran di kamar teteh-teteh aku ya, kakak-kakak angkat aku pas prajabatan ya. Nah udah brek aja lah, pengen tidur aja gitu. Dan pas sore alhamdulillah banget, pas pengumuman nama aku diumumkan ya, nama aku disebutkan sebagai siswa terbaik prajabatan peringkat kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah terus juga jangan lupa juga untuk belajar ya, karena ada tes tulisnya. Itu mau nggak mau kita harus belajar supaya nilainya bagus gitu. Mungkin cukup sekian sharing dari aku. Mudah-mudahan teman-teman yang lagi prajabatan atau lagi latsar diberikan kelancaran dan bisa menjadi siswa terbaik. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share. Makasih banyak udah menonton video ini. Dadah.